Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia memberi Anda informasi terbaru di ruang cryptocurrency. Saya ingatkan kembali kepada Anda semua, bagi diri Anda yang belum terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, pastikan diri Anda untuk terlibat teman-teman ya, agar Anda selalu menerima info update-update dari kami di ruang cryptocurrency ya. Baik, seperti biasa kita akan melihat kembali pergerakan terbaru global market cap. Kita akan cek data ini dari CoinGecko ya. Nah, saat ini untuk global market cap masih dalam keadaan normal saja ya, walaupun di sini kita lihat bullnya sangat sedikit, 0,6%, masih di kisaran 800-an miliar US ya kapitalisasi pasar global. Nah, kemudian kita mengacu kepada BTC, ya BTC masih stagnan di 16 ribuan ya, saat ini dalam keadaan normal juga. Kemudian Ethereum sedikit bull ya, 2,3% dalam 24 jam terakhir ini, kembali naik di harga 1.200 lebih US per Ethereumnya. Kemudian ya kita cek juga altcoin lain seperti BNB dalam keadaan normal, kemudian XRP ya, di sini kemudian Dogecoin juga di sini dia berbeda ya, dia biur turun 3,8%, ya menyusul juga ada Cardano turun 2,1%, kemudian apalagi nih yang turun. Nah, di sini ada Shiba Inu ya, turun juga 4,2% ya, yang naik ada OKB, kemudian juga STTH, kemudian Polygon Matic di sini agak normal juga teman-teman ya. Nah, nampaknya memang untuk 24 jam terakhir ini tidak ada begitu yang signifikan mengalami kenaikan, dan juga penurunan tidak ada yang sangat signifikan ya, seperti apa yang Anda lihat tadi. Kemudian kita coba mengintip atau kita melihat Fear and Greed Index ya saat ini. Fear and Greed Index ya, kita melihat dalam keadaan takut saja, sama dengan kemarin ya, levelnya saat ini di level 29, kemarin pun juga di level 29 teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu dan juga bulan lalu pastinya sangat berbeda. Nah, di bulan ini memang lumayan membaik kalau kita bandingkan dengan bulan lalu. Bulan lalu itu di sini kita cek di sekitar di level 24 ya, dalam extreme fear atau ketakutan ekstrim. Baik, ada banyak berita per kesempatan kali ini, diantaranya berita tentang perkembangan metaverse ya. Ada beberapa negara termaksud di China yang berfokus mengembangkan metaverse di beberapa tahun ke depan. Kemudian info juga tentang si Sam Bankman-Fried, kemudian ada tentang BlockFi ya, akan kembali berencana ya, membuka kembali penarikan ya, setelah BlockFi menahan penarikan di beberapa minggu yang lalu, dan beberapa informasi penting lainnya. Yang pertama, kita akan masuk dari Elon Musk di satu hari yang lalu ya, membuat polling voting ya, dia membuat votingan bahwa di sini dia katakan ya, shall I step down as head of Twitter ya. Dia katakan bahwa Elon Musk mengatakan bahwa haruskah saya mundur teman-teman. Dia katakan haruskah saya mundur sebagai kepala Twitter ya, dia bertanya kepada seluruh pengikutnya. Ini dia membuat votingan ya, I will ya abide by the result of this poll ya. Kemudian dia katakan saya akan mematuhi hasil polling ini. Nah, itu ungkapan dia, dan ternyata hasil akhir polling ini banyak orang mengungkapkan hasilnya 57,5% mengatakan yes atau iya, dan 42,5% mengatakan no teman-teman ya. Jadi hasil suara ya sekitar 17 jutaan lebih suara hasil votingan teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal menarik. Balasan dari Vitalik Buterin, kemudian juga balasan dari si CZ Binance. Vitalik Buterin mengatakan okay, ya, I actually respect this. Ya, dikatakan saya benar-benar menghormati ini, artinya menghormati postingan ini ya. Kemudian sedangkan CZ Binance dia katakan no, tidak, atau janganlah, tetap saja ya, atau tidak, tetap saja. Ini yang dikatakan oleh CZ, no, stay the course ya. Ini yang diungkapkan oleh si CZ Binance teman-teman semua. Tetapi nah, ini sebenarnya di beberapa satu hari yang lalu ya, berita ini memang apa ya, kalau di ruang kripto banyak menginginkan Elon Musk itu tetap menjadi CEO, pimpinan teratas daripada
Twitter ya teman-teman semua ya. Nah, mungkin saya ingatkan dulu kepada Anda, mungkin di antara Anda mengira mungkin jangan sampai Elon Musk meninggalkan Twitter dari voting ini. Tidak teman-teman, maksudnya apa? Maksudnya Elon ini akan mundur sebagai CEO dari Twitter. Dia akan mencari orang yang akan memimpin Twitter ini menjadi CEO teman-teman. Nah, di sini hasil pollingnya bahwa Elon Musk akan mengundurkan diri teman-teman, sesuai dengan apa yang dia katakan. Haruskah saya mundur sebagai kepala Twitter? Dan juga kemudian dikatakan saya akan mengikuti hasil polling ini. Dia katakan seperti itu teman-teman. Nah, ternyata hasilnya yes teman-teman ya. Banyak yang mengatakan yes, tetapi di beberapa jam yang lalu ya, di sini ada banyak postingan yang kemudian postingan juga datang dari Dinesh ya. Di sini Dinesh di Souza mengungkapkan bahwa Elon to stay as Twitter CEO after counting mail-in votes. Jadi dikatakan Elon tetap sebagai CEO Twitter, yes. Elon sebagai CEO Elon tetap sebagai CEO Twitter setelah penghitungan voting ini. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Setelah saya membaca berita ini, tidak usah saya tunjukkan kepada Anda. Setelah saya membaca berita ini, ternyata di situ alasannya diantaranya karena sangat banyak yang mengirimkan surat kepada Elon Musk bahwa mereka mengharap jangan tinggalkan Twitter sebagai CEO lah ya. Di situ sangat banyak kiriman surat teman-teman, sehingga ini yang menjadi pertimbangan kepada Elon Musk, apakah memang dia benar-benar akan meninggalkan jabatan sebagai CEO yang kemudian mencari CEO baru untuk Twitter atau bagaimana. Karena ada banyak surat yang masuk yang kemudian menyebabkan Elon Musk ini akan kembali mempertimbangkan hasil voting itu teman-teman semua. Karena hasil votingnya ya, dari 100 juta lebih pengikut Elon Musk, 120 jutaan lebih yang sepakat yang dapat mengikuti voting ini hanya 17 jutaan ya. Yang kita lihat tadi hanya 17 jutaan yang bisa memvoting dari total 100 juta lebih pengikut Elon Musk. Tentunya karena votingan ini hanya beberapa jam ya, tentunya yang banyak yang tidak bisa melakukan voting, yang ikut voting teman-teman ya, sehingga ini mengakibatkan pertimbangan besar oleh Elon Musk. Saya kira kalau Elon Musk mundur sebagai CEO, apakah ada sih dampaknya Bang untuk kripto? Menurut saya pribadi ya, my opinion, memang ada dampak teman-teman ya, walaupun mungkin kecil dampaknya ketika Elon Musk mundur sebagai CEO Twitter. Saya pikir mungkin karena Twitter ini sebagai media sosial utama orang-orang di ruang cryptocurrency. Nah, mungkin ada banyak spekulasi muncul lagi di ruang cryptocurrency, sehingga bisa jadi menyebabkan sentimen buruk terhadap ruang cryptocurrency. Saya pikir seperti itu ya. Info tentang Elon Musk telah membuat votingan, dia mengatakan seperti apa yang saya katakan tadi ya, haruskah saya mundur sebagai kepala Twitter? Dan ternyata hasilnya adalah banyak yang mengatakan yes teman-teman, dibanding dengan no hasil akhir voting ini dengan jumlah suara sekitar 17 jutaan suara. Kita menunggu saja hasil akhirnya, apakah memang betul-betul Elon Musk akan mundur sebagai CEO Twitter. Maka dari itu kalian pantau terus video kami ya. Jangan lupa juga ikuti kami di Twitter agar Anda mendapatkan updatean terbaru. Baik, informasi berikutnya kita akan masuk di lingkup metaverse ya. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda berita datang dari Meta ya, yang dulunya adalah bernama perusahaan Facebook teman-teman ya, berganti nama menjadi Meta di tahun 2021 lalu. Meta mengatakan masih percaya pada metaverse ya. Di sini memang Meta ini berfokus kepada ruang metaverse teman-teman. Nah, stok turun, artinya sahamnya turun kurang lebih 60%-an ya, 64%-an sejak perubahan nama di tahun lalu ya. Si Mark Zuckerberg ini berubah nama induk perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Sejak saat itu sahamnya mengalami penurunan. Raksasa media sosial itu telah membuang miliaran ke dalam proyek metaverse yang baru lahir sejauh ini dengan sedikit yang bisa ditampilkan. Kalau menurut saya pribadi, walaupun memang
saat ini si Mark Zuckerberg menghadapi pukulan besar terhadap proyeknya Meta ini, karena memang orang-orang belum bisa beradaptasi teman-teman ya, bukan belum bisa sih, masih kurang beradaptasi dengan munculnya dunia baru ini, teknologi baru, yaitu Metaverse. Saya kira ke depan, beberapa tahun ke depan ya, Metaverse ini akan semakin populer di dunia ya, sehingga kedepannya saya pikir Mark Zuckerberg ini akan saham perusahaannya akan naik mungkin ya, atau bagaimana, karena saat ini pun ya kita berada pada bear market ya, bukan hanya saham Meta ya, seluruh saham IHSG juga di Indonesia ya mengalami penurunan, kemudian juga S&P 500 ya 500 saham di Amerika sana mengalami penurunan hampir semua, kemudian kripto pun juga dan lain sebagainya ya. Kita berada pada bear market yang berkepanjangan di tahun 2022 ini. Kita lanjut sedikit ya. Meskipun tahun 2022 merupakan tahun yang berat bagi industri teknologi, Meta mengalami masa-masa sulit teman-teman. Sahamnya turun lebih 60% sejak perusahaan berganti nama pada Oktober 2021 lalu, ketika sahamnya diperdagangkan pada sekitar 323,57 dolar per saham ya. Saat ini Meta diperdagangkan pada saat diluncurkan informasi ini ya 114,74 dolaran. Nah, seperti itulah teman-teman. Bagaimana pandangan Anda tentang Metaverse? Apakah di beberapa tahun ke depan proyek Metaverse ini akan semakin populer? Karena Metaverse dengan kripto NFT ada kaitannya teman-teman ya. Saya pikir seperti itu. Kemudian datang dari Water Guru, salah satu provinsi di China, provinsi Zhejiang, China, membangun industri Metaverse senilai 28 miliar dolar. Wow, sangat besar ya, berapa triliun nih teman-teman pada tahun 2025 mendatang. Next, Provinsi Zhejiang di Tiongkok sedang menjalankan rencana untuk membangun industri Metaverse ya senilai lebih dari 200 miliar yuan pada tahun 2025 mendatang ya. South China Morning Post ya melaporkan bahwa rumah Alibaba sedang mengincar pengembangan yang akan bernilai 28,5 miliar dolar ya, karena kita mengetahui saya pikir ya perusahaan Alibaba itu bertempat di Zhejiang ini ya, informasi yang saya dapat sih seperti itu ya, di Tiongkok, di China. Provinsi Barat wilayah China ya. Provinsi Barat adalah wilayah China terbaru yang memperluas rencana industri Metaverse. Laporan tersebut mencatat bahwa konsep tersebut disambut dengan sambutan yang antusias oleh otoritas lokal. Semuanya berpartisipasi dalam rencana pembangunan Metaverse ini. Saya pikir ke depan memang dunia ini akan selalu di ruang teknologi selalu berkembang teman-teman ya. Dulunya tidak ada NFT, muncullah NFT, kemudian tidak ada Metaverse, muncullah Metaverse, sehingga Facebook ini benar-benar antusias terhadap Metaverse sehingga dia merubah nama induk perusahaan dari Facebook menjadi Meta teman-teman semua. Nah, kemudian seperti apa yang saya ungkapkan tadi juga tentang informasi datang dari Sam Bankman-Fried. Ya, ini datang dari Squawk ya, pemberitaan dari luar negeri sana ya, di bagian Amerika sana. Nah, teman-teman semua, kita melihat postingannya bahwa SBF dikirim kembali ke penjara Bahama setelah hari yang kacau di pengadilan kemarin. Hari ini dia akan mendapatkan kesempatan kedua pada sidang ekstradisi. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya sidang ekstradisi ini teman-teman semua jadi proses ya, di mana seorang tersangka yang ditahan ya di negara lain lah, bisa dikatakan seperti itu, yang kemudian diserahkan kepada negara asal ya tersangka ya, kurang lebih sih seperti itu teman-teman pemahaman sederhananya. Nah, ini seperti video teman-teman ya, pemberitaan itu ini beberapa menit yang lalu semenjak saya membuat video ini ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, untuk mempersingkat video ini kembali saya lanjut ya. Datang dari BlockFi bahwa BlockFi berupaya membuka kembali penarikan untuk pengguna tertentu ya. Saya sudah menyampaikan juga pada Anda di beberapa video saya yang lalu, di beberapa minggu yang lalu, di beberapa bulan yang lalu,
tentang BlockFi, keruntuhan BlockFi teman-teman ya, menyusul setelah runtuhnya FTX dan banyak ya, sangat banyak ya proyek-proyek peminjaman kripto ya, proyek lainnya bangkrut. Nah, di sini kita melihat BlockFi ini berupaya untuk membuka kembali penarikan untuk pengguna tertentu teman-teman ya, karena kita mengetahui bersama BlockFi saat ini menahan dana nasabahnya. Pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, BlockFi telah mengajukan mosi untuk membuka kembali penarikan bagi pengguna yang telah mengunci kripto di akun dompetnya. Maksudnya mosi ini apa? Mosi ini seperti apa ya? Pendapat yang biasa muncul ya dalam debat, artinya ada perdebatan di situ teman-teman ya. Rapat dengar pendapat lah ya, kurang lebih seperti itu. Sidang atas mosi tersebut dijadwalkan pada 9 Januari mendatang ya, kelanjutan daripada sidang mosi tersebut. Kemudian berita besar lainnya datang dari Republik Afrika Tengah ya, menunda pencatatan koin Sango hingga 2023. Daftar Sango ya, mata uang nasional Republik Afrika Tengah, akan ditunda hingga kuartal pertama tahun depan, tahun 2023. Menurut feed Telegram proyek tersebut. Next, daftar Sango mata uang kripto nasional Republik Afrika Tengah telah ditunda hingga kuartal pertama tahun 2023. Kondisi pasar dan faktor musiman ya, ini alasannya mungkin ya, diantaranya seperti musim libur ya, liburan disebut-sebut sebagai alasan penundaan oleh moderator saluran Telegram proyek tersebut teman-teman ya. Next, kemudian sini atau CAR ya, Central Africa Republic teman-teman, menjadi negara Afrika pertama dan kedua di dunia yang mengadopsi Bitcoin ketika mengakui BTC sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan April lalu. Jadi salah satu negara bagian Afrika ya sana, dia itu sudah mengakui BTC sebagai alat transaksi pembayaran yang sah, sama seperti El Salvador ya. Untuk Indonesia dan beberapa negara lainnya memang belum bisa menerima Bitcoin ini sebagai alat pembayaran yang sah. Memang tujuan diciptakannya Bitcoin sebenarnya ya oleh Satoshi Nakamoto, di situ dia dikatakan sebagai peer to peer, sebagai pembayaran teman-teman ya. Mungkin saya pikir ini bisa jadi ya, bisa jadi di beberapa tahun ke depan akan menggantikan uang fiat ya, saya pikir seperti itu teman-teman. Tapi itu tidak mudah dan bukan dalam jangka waktu dekat. Saya pikir seperti itu karena uang fiat ini memang menurut saya pribadi ya, setelah saya pelajari ini memang terjadi inflasi. Kemudian kenapa sih inflasi? Karena apa ya, terlalu banyaknya peredaran uang misalkan dalam satu negara, itu yang mengakibatkan inflasi dalam suatu negara karena fiat ini ya, karena kita berpatok kepada US teman-teman ya, karena yang kendalikan fiat di seluruh dunia adalah US dollar ya. Kita tidak bisa sembarang mencetak rupiah misalkan di negara kita karena akan terjadi inflasi besar-besaran teman-teman. Kalau Indonesia sesuka mereka akan mencetak rupiah. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Saya pikir cukup sekian informasi kali ini, cukup panjang. Saya pikir video kali ini, informasi ini penting untuk Anda ketahui pada kesempatan kali ini agar Anda selalu pintar, cerdas dalam ruang cryptocurrency. Saya ingatkan kembali bagi diri Anda yang belum subscribe channel YouTube Crypto Daily Indonesia, pastikan diri Anda untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan berita-berita penting dari kami teman-teman. Nah, cukup sekian. Bagi diri Anda juga yang ingin mengikuti kami di Twitter, cek saja di bawah link Twitter kami. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video lainnya.